Hai, kembali lagi bersama saya Imelda dari Putraneti, NIM 1703030031, mahasiswa semester 7 kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tenggara Kupang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di video kali ini saya akan memaparkan materi dari tugas ke-15, buku ke-15 mata kuliah Sosiologi Terapan. Judul dari buku ini adalah Bangsa Digital Menuju Masyarakat Informasi Inklusif. 1. Bangsa digital di persimpangan jalan. Kemunduran negara bangsa, proliferasi senjata, dan munculnya teror informal dan paramiliter jaringan di zaman kita menunjukkan bahwa keturunan sains dan penemuan akan menjadi tidak terkendali atau akan mengendalikan kita. Media massa penuh dengan dengan spekulasi tentang penyebaran momok yang dimungkinkan oleh pemetaan kode genetik atau peperangan melawan jaringan komputer yang dapat membuat tidak stabil ekonomi. Skenario yang meredupkan harapan kita akan potensi sains dan teknologi. Maju cepat ke 2010 atau 2020, kita mungkin dihadapkan pada pertumbuhan masyarakat pengawasan atau tong bubuk ketidaksetaraan global. Atau kami mungkin didukung oleh terobosan dan penemuan yang membuka jendela ke peluang untuk perkembangannya peradaban. 2. Semua orang harus tahu dasar-dasarnya, seperti cara menggunakan komputer. Perusahaan teknologi menginginkan tenaga kerja yang cerdas, kumpulan karyawan yang bakatnya sesuai dengan tuntutan ekonomi baru. 1. Kelompok hak sipil khawatir bahwa kesenjangan keterampilan akan meluas. Jutaan pekerja harus terdegradasi ke dunia bawah, setengah pengangguran dan kemiskinan. 2. Komunitas perpustakaan sedang mendefinisikan ulang identitasnya sebagai stasiun jalan bagi komunitas anggota. Haus tidak hanya untuk buku, tetapi juga untuk teknologi. 3. Sebuah tawaran Faustian untuk era digital. Dengan anggaran federal dan negara bagian amburadul, para pejabat berhasrat melakukan penyampaian layanan elektronik dan transaksi tanpa kertas dengan sebagian kecil dari biaya layanan kertas tradisional wakil. Di sektor perawatan kesehatan yang membengkak, ekspektasi serupa dibangun, dan penghematan besar-besaran dimungkinkan di tahun-tahun mendatang. Sebagai penyedia, termasuk pemerintah, berusaha untuk mengurangi biaya back office dan memperpanjang layanan kesejahteraan dan komunitas terpencil tanpa batu bata dan mortir dengan biaya tetap. 4. Perbatasan baru hak sipil. Dengan cara yang merusak, beberapa pemimpin menyebut abad ini sebagai pertempuran dasar untuk perjuangan hak-hak sipil baru, yaitu kontrol atas manipulasi informasi, komunikasi, dan teknologi. Beberapa orang melihat medan perang abad ke-21 dari perspektif hubungan internasional sebagai perjuangan untuk meredam bidang komunikasi seorang lawan. Di depan domestik, pemerintah Amerika Serikat sedang membangun data rumah untuk memantau data transaksi dan pergerakan. Namun, komunitas kulit berwarna dan orang Amerika yang miskin adalah pecundang 2 kali lipat dorongan untuk mengontrol informasi. 5. Bangsa digital dalam hitam putih. Peserta dalam ekonomi politik mengamuk. Banyak yang melakukan pekerjaan sipil mereka hanya jika itu meningkatkan jumlah pembaca. Siapa yang akan menjaga penjaga saat mereka sebagian besar mengontrol sarana komunikasi dan dengan demikian menjadi berani untuk memberangus perbedaan pendapat dan keberagaman. Selama periode 1993 sampai 2001,
Komitmen nasional untuk membentuk klusif digital nasional berkembang secara dramatis sebagai teknologi informasi menjadi penting sebagai mesin kemakmuran nasional. Jika pertemuan yang tepat antara insentif, dukungan, dan lingkungan Gagemek hadir. Untuk memenuhi janji ini, Clinton Kementerian meminta Kongres untuk peningkatan dramatis dalam pendanaan federal untuk memperdayakan komunitas dengan alat digital, pelatihan, dan komunitas yang relevan konten. Di persimpangan jalan dalam pematangan bangsa digital yang demokratis agenda, kita harus mengevaluasi kemajuan kita relatif terhadap manfaat potensial yang dapat dihasilkan oleh alat digital. 6. Meratakan lanskap virtual di pendidikan. Merasa terpinggirkan dan dibuang, tingkat depresi dan ketidakpuasan di bekas Uni Soviet dan Eropa Timur mengarah ke eksperimen yang menjanjikan dengan perangkat lunak interaktif individual, mendekati, menganalisis, dan mengobati kecemasan sosial di lingkungan yang aman. Rintangan yang berat harus diatasi untuk meningkatkan beberapa di antaranya program yang menjanjikan. Tidak sedikit di antaranya adalah diskriminasi yang menyebar luas dan marginalisasi menghadapi banyak subkelompok di masyarakat. 7. Pemuda tanpa kabel, meremajakan net. Milenial terbiasa multitasking, menggunakan banyak jenis teknologi sekaligus. Misalnya, olah pesan cepat teman sambil melakukan pekerjaan rumah, berbicara di telepon sambil menonton televisi, atau mendengarkan musik. Pada hari-hari biasa, generasi milenial akan menghabiskan waktu sekitar 6,5 jam menggunakan media menonton televisi, mendengarkan musik, membaca, dan mengerjakan komputer, dan bertemu dengan teman-teman baru seringkali di belahan dunia lain. Untuk saat ini, remaja yang menghabiskan banyak waktu dengan komputer juga menonton TV lebih banyak dan membaca lebih banyak daripada kebanyakan orang lain. Dalam lingkungan media, teknologi digital dan aktivitas online semakin menempati perhatian kaum muda. Email, pesan instan, dan grup obrolan sangat populer di kalangan remaja. Seperti halnya unduhan file musik dan membeli produk secara online. Di antara usia 18 dan 19 tahun, 91% menggunakan email dan 83% menggunakan pesan instan. Dengan 56% remaja yang lebih tua mengatakan bahwa mereka lebih suka internet daripada telepon. Dengan akselerasi koneksi internet berkecepatan tinggi melalui kabel dan berikutnya generasi alat nirkabel, di mana kaum muda dapat berkoordinasi warna dan mempersonalisasi perangkat komunikasi mereka. Nomor-nomor ini dan waktu anak muda yang berbelanja online kemungkinan besar akan meningkat. Lanskap digital ini tidak semuanya menyenangkan karena banyak aplikasi baru dan gizmos yang sedang dikembangkan lebih diarahkan ke hiburan daripada pendidikan dan keterlibatan. Iklan untuk internet berkecepatan tinggi, layanan dan mikroprosesor yang lebih cepat mempromosikan nilai hiburan. Dalam iklan Intel misalnya, alien dengan warna sepia belajar menggunakan prosesor Pentium untuk memainkan video game yang lebih hidup dan mengunduh hiburan multimedia. Layanan broadband berkecepatan tinggi sedang disebut sebagai mekanisme pengiriman film sesuai permintaan dan video interaktif permainan.
Digital kebijakan bangsa menyerukan media dan persaingan yang demokratis dan inklusif. Budaya communication salah satu perspektif alternatif yang berpotensi dapat menjadi konvensional. Sekian dari saya, jangan lupa ditonton, di like, dan di subscribe. Terima kasih.